Hai sobat ada jejak misteri. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya seorang ulama besar, tapi juga sosok sufi yang kisah hidup dan karomahnya masih diceritakan hingga ratusan tahun setelah wafatnya. Di Indonesia, India, hingga Pakistan, nama beliau selalu disebut dengan penuh penghormatan dan doa. Siapa sebenarnya tokoh agung ini? Mengapa beliau begitu dihormati, bahkan disebut sebagai Gaus-e-Azam atau orang suci terbesar dalam Islam? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali yang hidupnya dipenuhi cahaya ilmu, keajaiban, dan keteladanan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Asal-usul dan nasab mulia. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pendiri tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat sufi tertua dan tersebar luas di dunia Islam. Nama lengkap beliau sangat panjang, Syekh Abdul Qadir bin Abi Sholeh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa al-Husi bin Abdullah al-Hims bin al-Hasan bin al-Mutsana bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib al-Jailani. Sungguh panjang kan sob namanya. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau sekitar 1077 Masehi di sebuah daerah bernama Jilan di selatan Laut Kaspia, Iran. Yang istimewa dari garis ayah, beliau merupakan keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari garis ibu, beliau masih bersambung kepada Sayyidina Husain, cucu Nabi dari jalur yang lain. Artinya, beliau adalah keturunan langsung dari keluarga Rasulullah SAW dari dua sisi, darah mulia yang mengalir dalam dirinya. Menuntut ilmu hingga ke Baghdad. Sejak muda, Abdul Qadir dikenal sebagai anak yang tekun menuntut ilmu. Setelah belajar dasar-dasar agama di kampung halamannya pada tahun 1095 Masehi, beliau berangkat ke Baghdad, kota pusat ilmu pengetahuan Islam saat itu. Di sana, beliau menimba ilmu dari para ulama besar dan belajar berbagai cabang keilmuan, mulai dari tafsir, hadis, fikih, hingga tasawuf. Dalam bidang fikih, beliau mengikuti mazhab Ambali, sedangkan dalam bidang tasawuf, beliau berguru kepada Syekh Ad-Dabbas, seorang sufi terkenal yang kemudian membimbing beliau menuju jalan spiritual yang dalam. Berkat ketekunan dan keikhlasannya, Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu lahir dan batin, seorang alim yang juga sufi sejati. Karya-karya besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun dikenal karena karomahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga. Beliau menulis banyak karya penting dalam dunia Islam, di antaranya 1. Tafsir Al-Jailani, 2. Al-Fath Ar-Rabbani wa Al-Faid Ar-Rahmani, 3. As-Sholawat wa Al-Aurat, 4. Al-Gunyah li Talibi Thoriqil Haq, 5. Futuh Al-Gaib, 6. Sirul Asrar, dan yang terakhir atau ke-7, Jalaul Khatir, dan banyak lagi. Karya-karya ini membahas berbagai aspek dari tafsir Al-Quran, tasawuf, zikir, hingga pedoman spiritual bagi mereka
yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam sejarah para wali, nama Syekh Abdul Qadir Jailani sering disebut sebagai wali yang memiliki banyak karomah, peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan melalui kekasihnya. Berikut beberapa kisah karomah beliau yang terkenal. Yang pertama, berpuasa sejak bayi. Beliau lahir tepat pada tanggal 1 Ramadan dan sejak bayi dikisahkan tidak mau menyusu di siang hari. Ibunya, Sayyidah Fatimah, menyadari bahwa putranya bahkan sejak kecil telah menjaga kesucian bulan Ramadan. Bahkan saat cuaca mendung dan orang bingung menentukan waktu terbuka, mereka akan bertanya kepada ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah sang bayi sudah menyusu atau belum? Jika sudah, artinya waktu berbuka telah tiba. Kedua, ditantang 100 ulama. Suatu hari, 100 ulama datang untuk menguji pengetahuan beliau. Namun, sebelum mereka sempat bertanya, dari dada Syekh Abdul Qadir keluar cahaya terang yang menyinari hati mereka semua. Dengan keajaiban itu, para ulama merasa semua pertanyaan mereka telah terjawab tanpa perlu diucapkan. Yang ketiga, tidak tergoda oleh tipu daya setan. Dalam sebuah malam, beliau sedang berzikir ketika tiba-tiba muncul cahaya terang dan suara berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku halalkan yang haram untukmu." Namun beliau menjawab tegas, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Sekejap kemudian cahaya itu menghilang, menandakan kemenangan iman beliau atas godaan syaitan. Yang keempat atau yang terakhir, menghidupkan hewan mati. Pernah seekor burung mati setelah kotorannya mengenai jubah beliau. Dengan penuh kasih, Syekh Abdul Qadir membersihkan jubah itu dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan atas kematian burung tersebut. Tak lama, burung itu hidup kembali sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba yang berhati suci. Mengapa namanya masih disebut hingga kini? Hingga hari ini, nama Syekh Abdul Qadir Jailani masih disebut dalam doa, zikir, dan berbagai amalan umat Islam. Beliau dikenal sebagai Gaus-e-Azam, penolong besar bagi umat, dan simbol kerendahan hati seorang hamba Allah yang sejati. Ajarannya menekankan ketaatan kepada Allah, kerendahan hati, serta kasih sayang terhadap sesama. Inilah sebab mengapa pengaruh beliau tak lekang oleh zaman. Bahkan lebih dari 800 tahun setelah wafatnya, beliau tetap hidup dalam hati jutaan umat Islam di seluruh dunia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kehidupan beliau ya sob, dan meneladani semangatnya dalam mencari ilmu serta berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton sob. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya sob. See you next time.